Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan dan apa yang saya sajikan menambah wawasan. Seiring menjamurnya tren memelihara binatang, pemelihara sudah tidak lagi mempertimbangkan jenis binatang apa yang layak dipelihara dan mana yang tidak layak dipiara, lebih dari kebutuhan komersial, di mana binatang yang dipiara pada umumnya diambil dagingnya atau dijual sebagai pendapatan keluarga. Pada pemeliharaan binatang sebagai hobi memiliki cerita yang lain, dalam hal ini, bukanlah nilai komersial yang mereka cari, melainkan nilai kepuasan batin, sehingga binatang yang dipelihara pun sering kali aneh-aneh. Mereka menyebutnya eksotik, apapun istilahnya itu adalah hak mereka, akan tetapi, siapa yang menginginkan kalau binatang yang disayang malah membuat celaka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, kan konyol jadinya. Bagi penghobi binatang eksotis, binatang yang tidak umum dipelihara dianggap memiliki nilai kepuasan batin yang lebih dibanding binatang yang biasa-biasa saja, sehingga binatang liar yang berbahaya sering menjadi pilihan dalam koleksinya. Hal itu tidak menjadi masalah jika dalam memelihara satwa berbahaya itu di bawah bimbingan tenaga ahli yang berkompeten, yang akan mengarahkannya bagaimana menghandle binatang yang baik dari binatang yang ganas sekalipun. Akan tetapi, bagaimana dengan penghobi pemula yang notabene cuma ikut-ikutan tren saja? Kelihatannya mudah. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka sedang bertaruh dengan nyawa pada binatang tertentu, sekali gigitan saja nyawa bisa melayang. Satu jenis di antara semua jenis binatang tersebut adalah ular. Kelihatannya memang unik, imut-imut dan menggemaskan, tidak memiliki kaki, namun dapat berlari. Akan tetapi, tidak semua ular dapat diperlakukan seenak udelnya. Ada yang sekali menggigit orang bisa koit. Lalu, bagaimana membedakan ular yang berbahaya dan yang tidak? Mari kita bahas bersama agar tidak menjadi korban keunikan sekaligus keganasannya. Seiring untuk keamanan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar, mengetahui ciri dan tanda ular yang berbahaya dan yang tidak sangat diperlukan. Apalagi jika teman tertarik untuk ikut-ikutan tren mengoleksi binatang melata yang satu ini. Ular tergolong binatang yang berbahaya karena memiliki bisa sebagai senjata untuk melumpuhkan mangsa dan siapapun yang dianggap mengancam keselamatannya, pada jenis tertentu, bisa sangat mematikan. Tidak semua ular memiliki bisa. Pada jenis tertentu pertahanan ada pada kekuatan tubuhnya, yaitu dengan cara melilit mangsa sampai lemas, sebelum kemudian menelannya mentah-mentah. Baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa, keduanya tetap saja memiliki potensi berbahaya. Sering kita dengar berita, ada manusia yang dimakan ular. Untuk bisa diketahui, seekor ular memiliki bisa atau tidak, dapat kita amati dari bentuk fisiknya. 1. Kepala ular berbisa memiliki bentuk segitiga, berbeda dengan ular yang tak berbisa yang kebanyakan bulat memanjang atau lonjong. 2. Gigi bisa. Di samping gigi-gigi yang lain, ular berbisa memiliki gigi kelenjar khusus yang tepat di tengah langit-langit mulutnya. Gigi tersebut berupa gigi lentur yang dapat menyuntikkan kelenjar bisa ke dalam tubuh musuhnya. 3. Warna kulit. Kebanyakan ular berbisa memiliki warna kulit yang menonjol. Kadang nampak indah tapi menakutkan, seperti warna merah, kuning, hijau, biru, hitam dan belang. Tapi tidak semua warna-warna itu menunjukkan ular berbisa, karena ada beberapa jenis ular dengan warna yang sama namun sebaliknya. Maka dari itu, berhati-hatilah, jika teman memergoki ular dengan bentuk yang sama. Hal ini mengartikan, teman jangan dulu girang, jika suatu hari menemukan ular dengan warna yang indah tak selamanya berarti baik untuk seekor ular. Gigitan ular berbisa dapat berakibat fatal kalau tidak langsung ditangani dengan benar. Racun yang disuntikkan oleh ular berbisa dapat berdampak lukanya jaringan tubuh hingga menimbulkan gangguan seperti pendarahan, pernapasan yang dapat berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan tepat.
Apa yang harus dilakukan jika mengalami digigit ular berbisa? Bila digigit ular berbisa, berikut yang harus dilakukan pada pertolongan pertama. 1. Tenang, cobalah tetap tenang, jangan cemas, kecemasan hanya akan mempercepat penyebaran racun ke dalam jaringan tubuh. 2. Servis kesehatan, hubungi servis klinik untuk datang secepatnya atau membawanya segera ke pusat kesehatan terdekat untuk segera ditangani. 3. Jangan dihisap, jangan lakukan penghisapan darah dengan mulut atau alat penghisap yang lain, juga jangan minum obat asal-asalan tanpa resep dokter, jika hal ini dilakukan hanya memperburuk penebaran racun saja. 4. Ikatkan kain di daerah dekat luka gigitan, hal ini untuk menghambat laju racun yang menjalar ke bagian tubuh yang lebih luas lagi. Ikatan jangan terlalu kencang juga untuk tidak menghambat peredaran darah. 5. Membius cedera. Jauhi memakai benda tumpul atau membius lokal daerah sekitar luka gigitan. Perlakuan ini tidak efisien dan malah menambah kerusakan. Ada beberapa jenis ular berbisa yang diketemukan di berbagai belahan dunia, diantaranya adalah 1. Ular kobra. Ular kobra dikenal dengan lehernya yang menggembung, tampak seperti sendok dan menyemburkan racunnya melalui mulut. Terkena semburan kobra orang bisa langsung lemas, apalagi sampai digigitnya. 2. Ular bludak, termasuk juga ular berbisa yang berbahaya. Mereka biasanya ada di rawa-rawa atau daerah lain yang berair. Racun ular bludak sangat keras, masuk dalam tubuh dapat merusak jaringan tubuh hingga parah. 3. Ular tanah. Ular tanah merupakan ular berbisa yang sering ditemui di hutan dan perkebunan. Gigitannya dapat mengakibatkan kekronisan pada tubuh korban. 4. Ular belang. Di Jawa, ular belang dinamai ula welang. Ciri khas ular ini adalah motifnya yang belang antara hitam dan putih. Jika tidak ditangani secepatnya, digigit ular ini dapat mati dalam hitungan menit. Daftar di atas hanyalah beberapa dari banyak jenis yang terdapat di dunia ini. Mereka ada di mana-mana di setiap sudut dan penjuru, maka hati-hatilah jika teman menemukannya. Sebagai penggemar binatang eksotik, jika ini merupakan sesuatu yang asik dan menantang, bolehlah menjadikannya koleksi. Yang penting, sudah tahu cara menghandlenya. Setidaknya Terima kasih telah menonton, semoga sajian ini bermanfaat. Jika berkenan, silakan like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Wassalam.